Selamat siang Pak Rum. Siang Pak. Nah, terima kasih Pak Rum ya. Alhamdulillah Sehat. Jadi gini Pak Rum, hari ini saya rencana mengobservasi yang akan Bapak ajarkan di tempat ruang kelas. Iya. Terima kasih Pak Rum sudah hadir untuk observasi hari ini. Kita akan merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih berkesadaran. Apa tujuan Pak Rum untuk pembelajaran yang akan diobservasi? Jadi Pak, untuk tujuan saya ingin membuat pembelajaran kita itu jadi lebih menarik, jadi lebih interaktif, dan harapannya itu bisa lebih bermakna Pak. Dan dengan ini saya ingin menggunakan media platform digital seperti Google Classroom dan juga Quizzes. Wah, mantap ya. Mantap ya Pak Rum. Iya. Nah, kita sama-sama untuk memberikan pelajaran pada anak-anak, tapi dengan santai saja. Jika melihat dari sisi pihak pada murid, manfaat apa yang Pak Rum harapkan muncul dari penggunaan dua platform? Oke, saya berharap bahwa nanti ketika kita menggunakan media-media platform digital ini, siswa atau murid kita ketika belajar itu bisa lebih aktif Pak. Mereka bisa merasa bahwa pembelajaran itu menyenangkan, tidak seperti biasanya mereka ngantuk, tidak aktif dan kurang bersemangat. Nah, harapan saya adalah dengan menggunakan Google Classroom, dengan Quizzes misalnya, mereka jadi lebih aktif, pembelajaran kita juga lebih interaktif, dan juga nanti harapannya motivasi siswanya jadi lebih muncul Pak. Seperti itu. Mantap Pak Rum. Mudah-mudahan apa yang sampai programkan ini luar biasa dan ada manfaatnya yang luar biasa bagi murid-murid yang ada. Terus kita ada lagi beberapa pertanyaan, tidak apa-apa ya, santai ya. Santai saja sambil kita. Ini bukan penekanan Pak Rum. Kita adalah kebersamaan, kita anggap baik berteman saja. Jadi kita sepakat bahwa saya ingin murid lebih aktif, merasa pembelajaran itu menyenangkan dan bisa belajar sesuai ritme mereka. Terus bagaimana Pak Rum melihat kesiapan murid dalam pembelajaran digital sejauh ini? Saya rasa Pak, murid-murid kita atau siswa kita sebenarnya sudah terbiasa Pak menggunakan HP dalam kesehariannya. Jadi saya berharap mereka bisa lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran, karena dalam praktek ini kan kita memakai HP sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Seperti itu. Itu luar biasa Pak. Itu sebuah aset besar yang untuk pembelajaran mendalam. Antusiasme bisa jadi pintu masuk keterlibatan. Bagian mana dari rencana pembelajaran Pak Rum yang menurut yang sudah memfasilitasi pengalaman belajar pertama? Oke, saya akan mencoba ini Pak, memberikan materi melalui Google Classroom itu yang bisa diakses dengan mudah oleh murid kapanpun dan dimanapun karena menggunakan platform digital, sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ritme mereka, kapan mereka mau belajar, kapan mereka mau HP gitu kan. Jadi ketika mereka buka HP, bukan hanya sekedar main game, tapi juga membuka materi-materi pembelajaran. Seperti itu. Mantap, bagus. Itu mendukung kemandirian murid. Ya. Kira-kira tantangan apa yang Pak Rum prediksi yang akan muncul? Menurut pemahaman saya saat ini, ketika kita menggunakan Google Classroom atau platform digital lainnya, tantangannya adalah biasanya siswa dalam kesehariannya menggunakan HP itu hanya untuk main Pak. Kalau sekarang kita coba alihkan ke bagaimana mereka menggunakan HP itu agar lebih bermanfaat, misalnya untuk mempelajari materi-materi
pelajaran. Dan juga yang menurut saya adalah yang menjadi tantangan bagaimana menata materi yang akan saya sampaikan ke siswa melalui Google Classroom agar siswanya tidak bingung. Biasa. Terus ada lagi, misalkan jika dilihat dari prinsip kesadaran, kalau kita prinsip kesadaran, apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya menurut saya pertama tadi karena memang mereka tidak terbiasa menggunakan HP itu untuk belajar. Kemudian secara materi juga saya belum selesai mengorganisasikan atau menyusun materi itu sesuai dengan alur belajar mereka. Nanti saya akan buat lebih rinci lagi, lebih detail lagi supaya mereka lebih mudah belajar. Terus lanjut lagi, misalnya itu ada di pembelajaran RPP-nya Ya. yang saya lihat, jika tantangan ini teratasi, pembelajaran apa yang Pak bayangkan di masa yang akan datang? Saya membayangkan bahwa siswa itu bisa memanfaatkan HP atau gadgetnya lebih baik lagi, lebih bermanfaat gitu untuk kegiatan belajar mereka. Dan juga saya berharap dengan memanfaatkan platform digital seperti ini, siswa belajarnya jadi lebih nyaman, mereka lebih fokus karena kita mengikuti gaya mereka, apalagi mereka yang hidup di zaman seperti sekarang, karena digital mungkin beda dengan kita yang dulu yang terus menulis dan segala macam. Jadi saya berharap siswa bisa lebih fokus dalam belajar. Iya, fokus. Terus misalkan dalam fokus belajar siswa, kekuatan apa yang sudah Pak Rum miliki untuk mewujudkannya? Untuk kekuatan saya rasa pertama siswa kita sudah terbiasa dengan HP, jadi mereka cukup mudah untuk memahami bagaimana menggunakan Google Classroom dan Quizzes. Kemudian bagi saya juga, saya sudah cukup memahami bagaimana fitur-fitur Google Classroom, Quizzes, sehingga tinggal memperbaiki desainnya, alurnya. Mungkin itu Pak Rum yang bisa observasi daripada RPP yang telah buat. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Rum buat dan sebuah rencana kegiatan dalam ruang kelas itu bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Saya berusaha supaya pembelajaran kita jadi lebih baik dan lebih sampai ke kehidupan siswa kita. Terima kasih Pak Rum. Terima kasih Pak Rum sudah datang. Mana Pak Rum rencana RPP-nya? Nah, ini adalah kegiatan pasca observasi. Santai Pak Rum ya kan? Santai. Jadi di sini ada yang mau saya tanyakan dari RPP, mungkin kesiapan Pak Rum. Sebagai langkah awal, apa tujuan Pak Rum harapkan dari sesi refleksi pasca observasi? Pertama saya ingin mengevaluasi pembelajaran tadi Pak, bahwa dari pembelajaran tadi saya bisa mengetahui apa yang masih kurang, apa yang perlu saya tingkatkan, terutama tadi dalam penggunaan Google Classroom Pak. Jadi ada 1-2 siswa tadi yang masih kurang paham bagaimana cara mengirim tugas di Google Classroom, bagaimana membuka quizzes. Nah, harapan saya nanti semua siswa bisa lebih terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Iya ya, jadi kekurangannya tadi di situ ya, sebagian siswa ya. Saya tadi juga melihatnya sebagian siswa yang kurang memahami. Tapi yang mudah-mudahan siswa itu kita sama-sama 1-2 orang itu kita sendirikan, kita pelajari pelan-pelan. Tadi
anggap aja diistimewakan lah, Iya, ya kan? itu ditambah. Tambahan ilmu ya kan. Nah, terus tadi saya lihat sudah bagus sekali sistem pelajarannya diberikan, walaupun hanya 1-2 orang yang masih belum bisa mengikuti, sudah tentu saja wajar namanya belajar. Jika melihat dari prinsip pembelajaran mendalam, kita ingin memastikan pembelajaran itu benar-benar bermakna bagi murid. Terus hasil seperti apa yang Pak Rum harapkan setelah ini? Saya memiliki langkah perbaikan dalam pembelajaran saya nanti Pak, supaya tahapan-tahapan dalam prinsip pembelajaran ini benar-benar terwujud sebagai kesadaran, bermakna, mengembirakan. Dan harapan saya pembelajaran kita di kelas bisa lebih berpihak kepada murid, bukan hanya sekedar kita yang aktif, tapi juga siswa yang aktif dalam pembelajaran. Luar biasa, luar biasa. Terus dikembangkan sistemnya. Terus, jadi kira-kira tujuan kita adalah memahami apa yang sudah berhasil. Terus apa tantangan, dengan apa langkah kira-kira yang Pak Rum bisa membuat pembelajaran yang lebih mendalam. Ya, jadi dari pembelajaran tadi saya melihat bahwa kita memang harus lebih banyak melibatkan siswa lagi, melibatkan kita lagi dalam pembelajaran. Misalnya dengan kita memberikan tugas kelompok, misalnya semuanya harus aktif, kita punya rubrik penilaian anggota kelompoknya, sehingga nanti harapan saya pembelajaran kita ke depannya bisa lebih berpihak kepada murid, siswanya lebih aktif, pemerintah lebih aktif, sehingga pembelajaran tadi tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tapi bisa bermakna pada kehidupan mereka sehari-hari dan bisa lebih kontekstual. Jadi langkah-langkahnya berarti adalah penambahan penambahan sebuah kebentukan nilai ya, Ya. Nilai. Jadi ada sebuah pembuatan langkah-langkah di dibedakan. Jadi membuat sebuah lembar jawaban atau mungkin kan kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. ya, Sesuai dengan minat belajar siswa. ya, yang luar biasa baru. Tapi ini mungkin karena ini masih banyak ya Pak, saya teruskan ya. Ya. Saya teruskan. Terus kira-kira kalau sudah terjadi pembelajaran, refleksi apa yang Pak Rum berikan terhadap anak-anak yang siswa di kelas? Yang pertama lagi saya melihat bahwa murid kita atau siswa kita sudah mulai antusias, Pak, bahwa mereka jadi lebih aktif, mereka lebih memahami bahwa ternyata HP itu bukan cuma untuk main gitu, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk belajar dan jadi sumber belajar kita juga. Kemudian tadi juga Google Classroom yang kita pakai itu bisa memudahkan siswa supaya belajarnya itu bisa kapan saja dan di mana saja. Dan harapannya nanti Google Classroom-nya bisa saya tata lebih rapi lagi dan lebih menarik bagi siswa. Luar biasa kalau memberikan pembelajaran yang ada saja itu perlu ditingkatkan terus. Tapi kan tidak semuanya anak-anak bisa Google Classroom ya kan? Ya. Ya nanti terus kita latih ya. Itu lebih daripada membawa HP. Saya juga melihat antusiasme dari sisi pembelajaran. Bagaimana Pak Rum melibatkan murid? Ya, tadi saya juga melihat bahwa siswa kita mulai aktif. Pertama saat tadi kita berikan kuis, Pak, kuis tadi mereka bisa menjawab berlomba-lomba di situ. Dan kalau untuk melibatkan, saya rasa bisa dengan mengajak mereka berdiskusi berkelompok gitu, bergantian memberikan jawaban. Itu tanda bahwa pembelajaran mengembirakan dan kolaboratif. Jadi kalau bahwa kelihatan ya kan pembelajaran yang semacam itu kan jenis
pembelajaran yang sangat menggerakkan. Mungkin itu yang diharapkan anak-anak siswa ya. Di saat sekolah dia bermain di sekolah, tapi bermain dalam hal mengarah dalam penambahan ilmu wawasan. Terus bagaimana menurut Pak Rum dari sisi kesadaran murid, apakah mereka mampu menurut pemahamannya sendiri? Ya, tadi pembelajaran kita bisa lihat bahwa mereka sudah mulai bisa memahami lebih dalam tentang materi, dan tadi juga kita berikan umpan balik Pak, supaya mereka lebih memahami lagi apa yang kita sampaikan, dan kita tadi juga memberikan contoh yang kontekstual bahwa sebenarnya apa yang kita ajarkan itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya. Ya, anak-anak gembira tadi saya juga di dalam melihat kegembiraan anak sekolah di dalam proses pembelajaran yang Pak Rum berikan. Jika tantangan itu teratasi, misalkan dari Google Room anak siswa yang belum memahami, kira-kira untuk kedepannya pembelajaran seperti apa lagi yang Pak Rum bayangkan? Harapan saya ketika mereka sudah menguasai Google Classroom, harapan saya tadi adalah supaya mereka bisa memanfaatkan waktunya yang baik di rumah. Memanfaatkan digital harus positif. Kalau selama ini mereka hanya main game, main Mobile Legends dan sebagainya, nah, dengan pemanfaatan digital seperti yang kita lakukan, harapan saya mereka bisa belajar, bisa memanfaatkan internet, gadget, dan kecanggihan teknologi sekarang itu lebih positif gitu. Ya, bagus. Jadi ini Arum. Jadi kalau dengan semacam ini sistem pembelajaran, kita sama-sama belajar. Ya Pak. Dan nantinya Pak Rum pun bisa menjadi kepala sekolah. Amin. Ya. Jadi sama-sama kita belajar. Ya mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang bagi kita sehingga kita bisa melanjutkan memberikan berbagai ilmu dan wawasan kepada anak-anak kita, bahwa semua itu sebagai ladang pahala sudah kepentingan bangsa dan negara. Oke, terima kasih Pak Rum atas pembelajaran KPP yang Pak Rum berikan. Ini hari mungkin sudah cukup. Pak Rum sangat baik, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.